Apa maksudnya? Desta masih belum bereaksi dan bertanya dengan tidak menduga. Terakhir kali Desta bisa menjadi tikus jalanan dikarenakan dirinya menyinggung Pota. Mungkinkah Sukardi juga sudah menyinggung tokoh besar? Sukardi mengangguk dan berkata, benar, aku dalam masalah besar. Setelah itu, Sukardi perlahan-lahan mulai menceritakan kronologi kejadiannya. Ternyata terakhir kali setelah membawa kembali Reska dan Reski, dua bersaudara dari Desta, Sukardi mulai menginterogasi mereka berdua dalam semalam. Reska dan Reski adalah gangster yang berani di kandang sendiri. Saat menghadapi orang-orang sendiri, mereka sangat sombong dan arogan. Saat menghadapi orang-orang luar, mereka tidak berani. Apalagi saat menghadapi petugas penegak hukum, bisa-bisa mereka ketakutan hingga kencing di celana. Tidak perlu terlalu bekerja keras, Sukardi mendapatkan banyak informasi tentang barang selundupan dari kedua orang itu. Untuk mengurangi tindakan kejahatan, Reski juga secara aktif memberikan sebuah petunjuk penting. Saat terakhir kali Reski membeli barang selundupan itu, penjual menerima sebuah panggilan telepon di depan dirinya. Penjual menggunakan dialek daerah tertentu di Kusaba, karena mengira Reski tidak mungkin akan mengerti, jadi penjual itu tidak menghindarinya. Tapi tidak disangka, Reski pergi bekerja di tempat itu beberapa tahun yang lalu dan karena bosan, Reski mempelajari dialek itu. Reski diam-diam mendengar bahwa pihak lain memiliki banyak barang yang akan diperdagangkan di gudang Kiba di distrik Sanbaku. Sukardi sangat jelas tentang gudang Kiba itu. Karena tempat Sukardi menyembunyikan Desta terakhir kali berasa sangat dekat dengan gudang Kiba. Gudang di sana biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa barang makanan laut dari laut, tapi tidak disangka telah menjadi tempat perdagangan narkoba. Setelah menerima berita penting ini, Sukardi sebenarnya sudah mulai merencanakan tindakan penangkapan. Tiba-tiba menerima pemberitahuan yang mengatakan bahwa seorang pemimpin akan mengadakan pesta ulang tahun. Sebagai kapten tim penegak hukum yang belum lama di sini, Sukardi harus hadir dan saling berkenalan. Jika di hari biasanya bertemu dengan situasi ini, Sukardi tidak merasa terkejut, tapi kali ini dia memiliki firasat yang sedikit berbeda. Mengapa pemimpin besar ini mengadakan pesta ulang tahun di saat para pelanggar hukum hendak memulai perdagangan? Apakah ini benar-benar hanya sebuah kebetulan? Jadi, Sukardi meminta orang untuk memeriksanya dan menemukan bahwa pemimpin ini merayakan ulang tahunnya berbeda-beda di setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi diperkirakan beberapa hari ini. Meskipun orang-orang di negara Samar memiliki kebiasaan merayakan hari ulang tahun di kalender China, tetapi hari-hari itu tidak bertepatan dengan waktu di lunar kalender. Selain itu, pemimpin itu pasti akan mengundang beberapa orang yang memiliki posisi penting di distrik Sanbaku. Jangan-jangan Sukardi dengan berani menebak bahwa kemarahan pemimpin ini sebenarnya sedang menutupi beberapa hal. Karena begitu, Sukardi tidak boleh berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Setelah itu, Sukardi berjanji akan pergi ke perjamuan, tetapi secara diam-diam, dia mengatur sebuah rencana tindakan penangkapan yang sangat terperinci. Saat waktu perjamuan tiba, dia tiba-tiba mengatakan bahwa perutnya sakit dan meminta wakil kapten mengantarkan hadiah ke sana. Pemimpin di biro melihat wajah Sukardi yang pucat dan berkeringat, tentu saja menjadi percaya dan menganggapnya serius, lalu pergi bersama wakil kapten. Sukardi segera memberitahu rekan-rekannya yang tinggal di biro untuk bersiap melaksanakan rencana tindakan penangkapan. Namun, saat mereka bergegas ke lokasi transaksi, Sukardi melihat dengan mata tajamnya bahwa pihak lain yang melakukan transaksi barang terlarang dengan para pelanggar hukum ternyata adalah seorang bos yang terkenal di distrik Sanbaku. Nama orang ini adalah Li Fang. Dia adalah perwakilan hukum dari perusahaan industri otomotif Honda, dan yang paling penting, pamannya adalah tokoh besar yang sedang mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Persis seperti yang diduga Sukardi, pemimpin mengadakan pesta ulang tahun pada waktu ini setiap tahun dikarenakan ingin menutupi perdagangan barang selundupan ini. Untungnya, Sukardi sangat teliti dan telah membuat persiapan cadangan. Selanjutnya, Sukardi mengeluarkan perintah untuk memulai penangkapan. Karena setiap tahun pada saat transaksi seperti ini selalu ditutupi, jadi baik penjual ataupun pembeli, sedikit terlalu ceroboh, mereka tidak menyangka bahwa petugas penegak hukum akan datang kemari. Dalam kondisi yang sangat panik, penjual membunuh Li Fang dengan satu tembakan dan mengatakan bahwa Li Fang menjebak mereka dan membawa polisi. Setelah itu, penjual juga ikut meninggal di dalam kekacauan.
Semua yang tersisa hanyalah pengikut yang bertanggung jawab atas pengiriman dan tidak tahu banyak informasi yang berguna. Meskipun tidak berguna tetapi masih sedikit terbantu. Setelah Soekardi membawa mereka kembali, dia mulai menulis laporan tentang penemuannya dan dugaannya secara spesifik dan hubungan di antara kedua hal ini. Namun, tidak ada yang menduga. Hanya berselang 1 jam setelah laporan itu diserahkan, seseorang melaporkan bahwa Soekardi telah melanggar hukum dan disiplin, bahkan personil yang berkaitan juga telah menangkapnya. Soekardi tahu bahwa ini adalah tindakan dari pihak lain karena dirinya telah menyinggung beberapa tokoh besar. Dalam keputusasaan,nya Soekardi hanya bisa melarikan diri dari ventilasi kamar mandi. Saat melompat turun dari atas, kakinya tidak sengaja keseleo, barulah kemudian dirinya tinggal di rumah sakit yang relatif tersembunyi ini. Setelah mendengarkan cerita yang berliku-liku ini, Desta berkata dengan santai, "Tidak heran terakhir kali kamu mengatakan kepadaku bahwa barang-barang penyeludupan mengalir masuk hingga tidak terkendali. Ternyata ada payung pelindung yang melindungi dari atas." Soekardi tersenyum sedih. "Aku masih mengira karena buktinya solid maka atasan akan menganggapnya serius. Tetapi tidak disangka ternyata aku masih terlalu muda. Bukti yang solid." Desta memutar bola matanya ke atas dan berkata, "Meragukan kalau kamu ini seorang kapten. Bukti ini hanya bisa disebut sebagai keberuntungan, sepenuhnya hanya dugaanmu sendiri. Setelah menemukan para pelanggar hukum dengan Li Fang melakukan transaksi, apa hubungannya dengan tokoh besar itu? Kamu langsung menulisnya di laporan, kita jangan bahas apakah itu berguna atau tidak, meskipun itu berguna, kamu hanya bertindak ceroboh dan memberi kesempatan kepada para musuh untuk kabur." Mendengar perkataan ini, Soekardi merasa sangat malu. Sumia di samping juga berkata, "Temperamen kakakku selalu seperti itu, sangat ceroboh dan tidak sabar. Aku sudah menyuruhnya untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut baru berbicara lagi, tetapi dia tidak mau mendengarkanku. Jangan bahas dulu apakah tokoh besar itu bertindak sebagai payung pelindung atau bukan. Jika bukan, maka tokoh besar itu sudah difitnah oleh kakakku, dan tidak peduli seberapa baiknya temperamen tokoh besar itu, dia juga pasti akan marah." Desta mengangguk dan setuju. "Apakah kamu melihatnya, pemikiran adikmu ini lebih jernih, bagaimana kamu bisa mencapai posisi kapten, apakah menggunakan orang dalam?" Wajah Soekardi memerah dan menatap mereka berdua, "Omong kosong macam apa ini? Aku mencapai posisi ini dengan kemampuanku sendiri, siapa juga yang menggunakan orang dalam, keluar, kalau tidak percaya ya sudah." Desta tertawa dan berkata, "Tentu saja aku percaya padamu, hanya saja untuk saat ini, aku akan mengatur tempat tinggal yang aman untuk kalian dua bersaudara. Meskipun di sini daerah terpencil, diperkirakan tidak akan lama lagi, atasan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirimu. Pada saat itu, pasti akan mudah ketahuan." Setelah selesai berbicara, Desta segera menelepon Pamanding dan memintanya untuk menemukan tempat yang lebih terpencil, lebih baik lagi jika tempat itu jarang ada orang yang pergi. Setelah berpikir-pikir, Pamanding segera memberikan sebuah alamat. Di sana ada sebuah villa pribadi yang sudah lama dibeli oleh ayah Desta dan kadang-kadang ayah Desta pergi ke sana untuk menghabiskan waktu bersama ibu Desta. Kemudian, orang tua Desta dipindahkan kembali ke rumah Cum dan villa itu menjadi kosong, tetapi selalu ada seseorang yang merawatnya, sehingga tempat itu sangat bersih dan bisa ditempati kapan saja. Desta menanggapinya, kemudian membawa mereka berdua, melaju menuju ke alamat villa pribadi. Di tengah perjalanan, Desta bertemu dengan pria pemberani yang datang untuk memberikan kunci. Setelah Desta mengucapkan terima kasih, dia langsung pergi ke tempat tujuannya. Pria pemberani awalnya ingin ikut bersamanya, tetapi Desta menolak karena hanya membawa saudara dari keluarga Su untuk mencari tempat tinggal saja. Jika terlalu banyak orang yang ke sana, takut akan menarik perhatian orang, sebaliknya keberadaan mereka menjadi mudah diketahui. Mobil melaju sepanjang jalan dan tiba di tempat tujuan setelah lebih dari 2 jam. Wah, tempat ini benar-benar cukup terpencil. Soekardi keluar dari mobil sambil melihat hutan lebat di sekitarnya dan berkata, "Tempat ini memang sangat terpencil dan villa terletak di hutan yang luas. Jika orang luar, mereka pasti tidak akan terpikir bahwa ternyata ada villa pribadi yang begitu mewah di dalam hutan. Ayo jalan, seharusnya hanya ada satu bibi yang hidup di sini sendirian." Desta mengambil kunci, berkata sambil tersenyum.
Ketika kalian sudah di sana, aku akan meminta bibi itu pindah, biarkan dia bertanggung jawab di tempat lain, dengan begitu kalian akan menjadi lebih aman. Kamu sudah bekerja keras. Sukardi berkata dengan acuh tak acuh. Dengan ucapan rasa terima kasih yang tidak beretika ini, Desta tidak begitu peduli dan langsung pergi. Mereka bertiga berjalan sampai di depan villa. Desta hendak mengambil kunci untuk membuka pintu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Apakah kalian mendengar sesuatu? Desta bertanya. Sukardi dan Sumia saling melirik, kemudian pandangan mata mereka tertuju pada villa di depan mereka. Mereka hanya melihat jendela-jendela di lantai 2 villa yang diterangi dengan cahaya lampu warna-warni dan disertai dengan suara musik yang dinamis. Sepertinya suara itu datang dari dalam. Sumia menunjuk ke arah villa dan berkata. Sukardi mengangkat alisnya, bukankah katanya hanya ada seorang pengasuh yang berusia 50-an? Mengapa masih bisa berdisko dan menari? Tampaknya kehidupan orang tua juga sangat mewah. Mendengar perkataan ini, wajah Desta tampak tidak senang. Ini adalah villa tempat tinggal orang tuanya dulu. Desta juga ingin melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk baru yang berkaitan dengan orang tuanya. Untuk pengasuh yang telah menjaga kebersihan kamar secara diam-diam, Desta awalnya sangat bersyukur, tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya rasa terima kasih di hati Desta menghilang. Desta menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu dengan wajah serius. Begitu pintu terbuka, suara musik terdengar semakin jelas. Dengan wajah yang sangat marah, Desta berjalan di depan, Sukardi dan Sumia mengikuti di belakang. Di dalam terlihat aula villa yang sudah sangat berantakan, lantai di ruangan telah ditutupi dengan pakaian dan sampah makanan dan minuman, udara di sekitar dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Dapurnya bahkan lebih berantakan. Entah sudah berapa lama tidak dibersihkan dan piring ditumpuk cukup tinggi, bahkan sup dalam beberapa pot sudah mulai mengeras dan tumbuh jamur, benar-benar sangat menjijikan. Suara disko itu datang dari lantai 2, suara itu juga bercampur dengan tawa pria dan wanita. Desta mendengus dan bergegas naik ke atas. Ini adalah tempat yang dulu pernah ditempati oleh orang tuanya dan sekarang dibuat berantakan seperti ini. Jika mengatakan tidak marah, maka itu adalah bohong. Desta ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh pengasuh tua yang telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Namun, saat Desta sudah naik ke lantai 2, dia hanya melihat 7 atau 8 pria dan wanita dengan pakaian yang berantakan sedang bersenang-senang, dan bahkan di lantai masih ada kotak mie instan yang baru saja selesai dimakan. Saat melihat Desta, 3 pria dan 4 wanita yang sedang bersenang-senang langsung terpana. Mereka semua tertegun dan jelas mereka tidak tahu Desta itu siapa dan mengapa bisa masuk ke dalam villa. Salah satu pria mematikan musik yang memekakan telinga dan bertanya dengan wajah tidak senang. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa masuk? Desta meliriknya sekilas dan berkata dengan dingin, aku malah ingin bertanya balik, kalian ini siapa, di mana Floweris Liu? Floweris Liu adalah bibi pembersih yang ditugaskan di sini sebelumnya. Desta awalnya mengira dirinya akan melihat Floweris, tapi tidak disangka hanya melihat anak-anak muda ini. Seperti yang diketahui oleh semua orang, orang-orang di gedung Sky selalu bermurah hati dan di sini juga adalah tempat tinggal tuan dan nyonya pemilik gedung Sky. Jadi bayaran Floweris pada waktu itu adalah 40 juta rupiah untuk 1 kali pembersihan. Desta hanya berpikir bahwa dia telah memperlakukan Floweris dengan baik, jadi setelah melihat villa yang sekarang telah menjadi seperti ini, dia tentu saja merasa tidak senang. Aku sedang bertanya padamu, anak kecil. Kamu malah bertanya balik padaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu tahu siapakah aku tuan besar ini? Pria itu benar-benar tidak menyangka bahwa Desta bukan hanya tidak menjawab pertanyaannya, tetapi juga berani bertanya balik padanya. Hal ini benar-benar membuat dirinya marah. Aku tidak perlu tahu siapa kamu dan kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku dengan patuh, itu sudah cukup. Nada suara Desta masih dingin, ini adalah pertanda dirinya sedang marah. Pria itu terkekeh dan menoleh ke belakang pada 2 pria lainnya. Lalu berkata, saudaraku, setelah lama bermain-main, mari beraktivitas. Mulut anak ini lumayan keras, setelah ini dia baru tahu rasa. 2 pria lainnya menanggapinya, kemudian bangkit dan menggerakkan otot-otot mereka, dan bersiap untuk memukul Desta. Pada saat ini, Sukardi dan Sumia juga naik ke atas. Yo!
Anak kecil juga membawa orang. Tetapi orang yang dibawa terlalu sedikit. Tunggu setelah Tuan Besar membereskanmu, baru lanjut bertanya bagaimana cara kamu datang kemari, pria pertama tadi berkata sambil mencibir. Lalu pria itu meraung dan langsung meninju Desta dengan kepalan tangannya. Keempat gadis yang duduk di lantai segera bersorak keras dan menyemangati, seolah-olah di mata mereka, pria ini adalah pahlawan perkasa yang berjuang untuk melindungi tanah kelahirannya. Namun, pria pertama tadi tampaknya terlalu banyak minum bir. Selain itu, dia pasti telah bersama 4 wanita dalam beberapa hari terakhir, sehingga langkah kakinya tidak bertenaga dan tinjunya juga ringan tidak bertenaga. Desta tidak menghindarinya, pria itu memberi sebuah pukulan tinju pada bagian dada, tetapi pukulan itu sama sekali tidak terasa apa-apa. Bahkan di mata pandangan Soekardi, adegan ini terlihat seperti seorang wanita yang lemah lembut sedang memukul manja kepada kekasihnya. Adegan ini benar-benar membuat Soekardi merasa sangat jijik. Sudah selesai memukul, Desta menyipitkan matanya dan menatap pria itu, lalu bertanya, "Kamu, mengapa kamu tidak bereaksi?" Pria itu bertanya dengan ekspresi ketakutan dan suara gemetar. Pukulan ini telah menghabiskan seluruh tenaga pria ini. Secara teori, Desta seharusnya bereaksi. Desta mengerutkan bibirnya dan merendahkannya. Kekuatan yang seperti kaki nyamuk ini masih berani dipamerkan. Menjauhlah dariku, Tuan Kecil akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Di mana Floweris? Pada saat yang sama, Desta mendorong pria itu menjauh. Pria itu benar-benar seperti bunga dedalu yang tertiup angin dan langsung terbang menjauh, menabrak tubuh 2 teman prianya dengan keras, kemudian ketiganya berkumpul bersama dan berteriak kuat. Keempat wanita yang tersisa langsung tercengang dan saling memeluk. Wajah mereka terlihat sangat panik, seolah-olah Desta akan melakukan suatu tindakan yang tidak masuk akal kepada mereka. Sebenarnya, Desta benar-benar tidak merasakan apapun terhadap mereka. Keempat wanita, selain memiliki postur tubuh yang bagus, penampilan mereka tidak ada yang menarik. Jangankan membandinginya dengan Vero, bahkan sekretaris wanitanya saja jauh lebih cantik daripada keempat wanita itu. Aku sedang bertanya kepada kalian, apakah kalian tidak mendengar? Desta telah kehilangan kesabaran, dia tidak sengaja menggunakan kekuatan batinnya saat berbicara. Seketika terdengar suara gemuruh dan seluruh villa mengalami sedikit getaran.